orangnya pasrah, orangnya dia bisa apa Tuhan. Aku tahu walaupun aku tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi aku percaya di dalam kekekalan Allah aku mendapat bagian yang kekal juga. Itu yang pertama. Musa mengikuti sini. Yang kedua, Musa walaupun seorang pemimpin besar, panglima besar, walaupun waktu itu dia ada seorang panglima perang dari Mesir. Kemudian karena dia bela Israel, kemudian akhirnya apa? Statusnya ini dicabut, dia jadi budak, dikejar-kejar, kemudian jadi pemimpin besar Israel, tidak boleh masuk lagi. Jadi hidupnya Musa ini naik turun. Tetapi di tengah naik turunnya imannya itu, dia punya satu sifat apa? Merendahkan diri dia kata. Seringkali banyak orang yang kita lihat kalau sudah jadi seorang pemimpin besar, sudah jadi seorang yang hebat, itu sulit sekali untuk merendahkan diri. Ya, jangankan seorang pemimpin besar, ya mungkin kita jadi pemimpin atau koordinator kelompok sel, koordinator apa gitu. Kita merasa diri kita adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat kecil, ya, jemaat kecil yang walaupun kecil dalam jumlah, tapi saya ingin itu besar, jiwa-jiwa yang besar. Dan ketika ada masukan orang baru, ketika masukan dari jemaat-jemaat yang kita gembalakan ini, seringkali kita merasa orang itu sopo, aku loh gembala. Begini ya, biasanya dulu zaman waktu saya sekolah, anaknya kolonel ini, tapi anaknya Prada, bukan anaknya kolonel, Prada cuma dua ya. Nah, tetapi Musa ini tidak seperti orang masa kini yang dia merasa dirinya hebat. Dia mampu merendahkan diri. Dan dia mengajak umat Israel untuk merendahkan diri juga. Itu hebatnya Musa. Walaupun dia orang besar, pemimpin besar, bisa apa? Presiden, ya hakim, ya merangkap sebagai apa? Imam, raja, imam, dan hakim. Jabatan tiga. Tiga jabatan ini diambil melekat pada diri Musa. Tetapi dia mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, dia mampu membawa umat Israel untuk merendahkan diri juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, umat Israel tunduk pada hukuman yang adil dan yang dijatuhkan Allah ke atas manusia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah setia dari lahir rocok itu Kristen, sampai sekarang dalam keadaan apapun tetap Kristen, maupun nanti tiba-tiba hidupnya tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ya, kalau kita sih pasti masuk surga, boleh jangan takut. Ya, kita pasti masuk surga. Kalau orang Kristen masih bingung, aku nanti mati masuk surga enggak? Itu sebenarnya harus bertobat lagi. Tuhan sudah mati kok untuk kita. Jadi kalau Tuhan sudah mati untuk kita, tidak usah bingung lagi. Aku masuk surga enggak ya? Pasti masuk surga, saya jamin. Amin. Firman Tuhan sendiri, tidak ada omongan saya, Bapak. Itu bukan omongan saya. Kalau saya jamin Bapak Ibu masuk surga, bilang, "Kok terus yang bujui?" Bilang, "Ngoteh apa gajah di belangkoni, suku jasa di melakoni," seperti itu ya. Tapi kalau firman Tuhan sendiri yang bilang bahwa orang-orang yang percaya Yesus yang Roma ya, orang yang percaya Yesus itu akan hidup. Orang yang hidup akan yang orang dibenarkan oleh iman akan hidup. Hidup itu bukan hanya masalah di sini, tapi juga nanti di surga kekal. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan mikir kalau mau tidur aku masuk surga enggak ya? Pasti masuk surga Bapak Ibu. Hari ini saya tambah yakin Pak Petrus. Apalagi saya kenal Pak Petrus. Pak Petrus terpelajar dirinya kan akrab sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sekarang mikir apa? Bagaimana kita menjalani hidup dengan baik di dunia ini? Surga sudah ada yang jamin. Jadi tugas Bapak Ibu adalah hidup dengan baik di dunia ini. Baik, hidup dengan baik. Kalau orang-orang, saya lihat drakor, jangan gitu. Walaupun saya cowok, saya suka lihat drakor. Kalau nggak suka lihat drakor, saya dimarahin sama istri saya. Suruh nemenin ya. Itu biasanya orang kalau anaknya mau pergi atau apa, itu nasihatnya cuma satu, hidup dengan baik. Nah, saya saat malam hari ini saya ingin juga Bapak Ibu hidup dengan baik. Urusan surga sudah dijamin Tuhan. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah hidup dengan baik di dunia ini. Jadi saksi Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat yang bisa kita pelajari dari Mazmur pasal 90 ini adalah Musa dan umatnya itu berserah diri kepada Allah.
melalui apa? Doa, memohon belas kasihan, minta anugerah ilahi dan kembalinya perkenan dari Allah. Bapak Ibu, seringkali kita ini merasa diri lebih hebat dari Tuhan. Saya sendiri juga seperti itu. Kalau ada masalah, bukannya saya berserah diri pada Tuhan, saya selesaikan diri sendiri. Selesaikan dengan saya kadang-kadang merasa jagoan dulu ya. Waktu saya di asrama seminari di Surabaya, itu jangan dipikir kalau orang-orang di sana itu malaikat semua. Enggak, Bapak Ibu, banyak setannya juga. Banyak ya. Jadi kalau sesama mahasiswa ini sering bertengkar sampai hukum-hukuman. Biasanya kalau orang Batak itu kumpul sama orang Batak, lalu orang Indonesia Timur itu kumpul dari Ambon, Manado, Kupang, Papua itu kumpul. Orang Jawa sama Cina di tengah-tengah. Populasinya cuma sedikit, ya biasanya paling banyak orang Batak sama orang Timur. Orang Cina, orang Jawa itu populasinya sedikit. Ya di antara yang sedikit itu yang berani berkelahi beberapa orang gitu, termasuk saya. Saya, ya mungkin karena maklum lah Bapak Ibu, orang Tuban terkenal les. Wah, ini mana? Bedanya toa soalnya. Zaman SMA tawuran itu sudah biasa. Kita di STM, dulu tahu ya. Nah itu kebawa sampai saya ini kampus di seminar. Saya kata ngomong kalau sudah, oh dasar kamu orang Cina, orang Jawa, gitu kan. Saya emosi, saya tantang loh, ayo satu-satu keluar. Saya bilang seperti itu. Tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Hal-hal yang mengandalkan fisik kita itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Hal yang mengandalkan kekayaan kita, kekuasaan kita, kemampuan kita, itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan adalah masalah apa? Berlutut di bawah kaki Tuhan. Ya. Ketika masalah datang, berlutut. Langkah pertama adalah berlutut di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu, ya jangan pasrah. Maksudnya jangan jari Tuhan. Jangan itu. Bapak Ibu kan pasti punya diberi kemampuan, Bapak Ibu ya. Pasti punya kemampuan. Bu Eli ini pengacara ya, Bu Eli ya. Notaris ya. Notaris. Pasti bisa berhadapan dengan masalah hukum ya. Nah kalau hanya pasrah, wes doa saja, apakah masalah selesai? Ya, seperti itu kan harus kita dipakai Tuhan, diberi karunia Tuhan, mengetahui masalah-masalah hukum kenotariatan itu dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ya doa itu mengiringi, Ibu ya. Doa itu mengiringinya, doa itu mengawali dan mengakhiri. Tetapi kita juga tetap harus berusaha. Musa juga seperti ini. Dia berserah diri kepada Allah melalui doa, memohon belas kasihan dan anugerah ilahi. Tetapi apakah dia tidak pernah berperang? Perang. Dia disuruh jalan keluar dari Mesir. Kalau dia tidak mau melangkah, doa Tuhan, nanti kan murah-murah diangkat kereta, diangkat apa? Buruk, nah, seperti itu ya. Kristen tidak kenal buruk begitu ya. Tidak kenal buruk. Murah diangkat kereta berapi seperti Elia. Saya yakin tidak akan pernah Musa tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian. Tetapi begitu dia berdoa, ada perintah Tuhan, dia berdoa, memohon petunjuk Tuhan dan dia melangkah, baru orang Israel bisa sampai ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang ada di sini, saya juga berharap awali segala sesuatu dengan doa. Tetapi kita harus punya iman untuk melangkah. Kita punya iman untuk melangkah menuju ke masa depan. Bapak Ibu, mungkin Pak Agus ini tambah ya Pak Agus ya? Iya, nggak tambah. Kalau hanya, oh ini punya musim tanam, Pak Agus cuma berdoa saja. Apakah ada yang ngisi tambahnya? Tidak, tentunya pasti ngisi benih. Harus diperhatikan kesehatan ikan, ada udangnya, bagaimana makanannya, bagaimana mengolah agar oksigennya itu bisa berjalan terus. Itu butuh kemampuan. Dan tetap walaupun ada doa yang mengiringinya, mengawalinya, tetapi kemampuan kita pakai untuk kebenaran Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak banyak-banyak Ibu.
secara garis besar, Mas Bro, ini juga dapat diterapkan pada kelemahan manusia secara umum. Manusia itu lemah. Tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melakukan segalanya. Tetapi walaupun dalam kelemahan itu, bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan segalanya. Kita bisa menaklukkan gunung, kita bisa meneduhkan badai bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena dari Tuhan, saya serahkan.